Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan, kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Thamratul Ilmi Al-Amal. Buah manis ilmu adalah amal soleh, ya. Allahumma ja'alna minal amilina bil ilmi. Ya, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mengamalkan ilmu. Allahumma amin. Kita masih di dalam Al-Amru Salis, perkara yang ketiga, berkaitan dengan wa'idun wa tahdidun, ancaman dan hal yang membuat kita takut dari untuk orang-orang yang dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, kemarin sudah dikatakan, Allahu musta'an. Maksudnya tidak mengamalkan ilmunya apa? Dia tidak mengerjakan kewajibannya yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak meninggalkan larangan yang telah dilarang oleh syariat. Nah, kebanyakan kita barakallahu fikum ikhwani fillah di sini itu kebanyakannya bukan dari sisi tidak mengerjakan kewajiban. Alhamdulillah kita salat, ya. Kita kalau ada bulan puasa Ramadan, kita kerjakan kewajiban. Ya, tapi sebagian kita barakallahu fikum meninggalkan atau bukan meninggalkan kewajiban, tapi malah mengerjakan yang namanya kemaksiatan. Ini yang paling sering. Dan ini yang harus diwaspadai sebenarnya, ya. Karena kemaksiatan itu ketika terus-menerus mengakar pada diri kita, menjamur pada diri kita, sehingga menutupi hati kita, menjadi ron, menjadi yang namanya hal yang dapat menutup hati, noda yang sangat bandar, yang dengan sebab noda tersebut, kita tidak sanggup lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Sekali-kali tidak, karena disebabkan atas ron, ya, atas noda yang hitam yang menutupi hati-hati mereka disebabkan amalan mereka. Dan sebagian kita, masya Allah, kalau dalam perkara wajib yang ditanya, alhamdulillah, ini khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Tapi kita juga ditutup mengerjakan yang namanya, ya, tinggalkan keharaman. Nah, kemarin kita terakhir dalam membahas hadis pada Sahihain dari hadis Usamah. Karena kita lanjutkan lagi insyaallah hadis yang menunjukkan ancaman bagi orang yang dia tidak mengamalkan ilmunya. Allahumma musta'an. Allahumma salli wa sallim. Jaa fi musnadil Imam Ahmad, itu adalah hadis yang datang di dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a lailata usriya bihi qauman tuqarradu shifahuhum bimaqarida minan nar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di malam Isra Mi'rajnya beliau ke Sidratul Muntaha. Ketika beliau mi'raj ke langit, Nabi melihat ada suatu kaum yang dia mulutnya digunting. Mulutnya diapa nih, Fan? Digunting, yang mana guntingnya itu dibuat dari api neraka. Jangan kita bayangkan, ya kawan, gunting yang sangat panas demikian. Kita bayangkan gunting yang dibuat dan udah jadi aja nih. Kalau buat gunting mulut kita, sakit ya? Sakit.
kita akan jerit, ya, kita akan merasakan kesakitan. Maka bayangkan gunting yang disiapkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Faqal, ketika Nabi lihat ada kaum yang demikian yang sedang digunting mulutnya, Nabi berkata, siapa mereka ini? Kenapa mereka itu kok digunting mulut? Allahul musta'an. Qalu, mereka berkata, haula khutba'u ummatikum, mereka adalah tukang khutbah dari kalangan umatmu. Mereka adalah orang-orang yang suka berkhutbah. Mereka orang-orang yang suka mengisi ta'lim, orang yang suka mengisi muhadarah, ya'muruna an-nasa bil birri, yang selalu merintahkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Wa yansawna anfusahum, dan mereka akan tetapi lupa dengan diri mereka sendiri. Wa hum yatluna al-kitab afala yaqilun, mereka padahal telah membaca Alkitab, apakah mereka Anda mau berpikir? Allahu Akbar. Ini adalah ancaman yang sangat besar, ya kawan. Ini ancaman yang sangat berat, ya. Selayaknya bagi kita seorang dai untuk selalu berusaha sepenuh mungkin jangan sampai kita masuk daripada hadis yang demikian. Bagi kita yang sudah mengajar, bagi kita yang diberi amanah untuk ceramah, kemudian mengisi muhadarah dan semisalnya, maka ingat baik-baik hadis ini. Ketika kita ingin, Allahumma musta'an, kita ingat baik-baik apa hadis ini. Fal kitab wa sunnah jaa fihi mawa'idun liman la ya'malu bi'ilmi, maka Al-Quran sunnah di dalamnya datang berupa ancaman yang sangat dahsyat bagi orang yang dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Tidak mau mengamalkan apa? Ilmu. Dia tahu belajar ilmu wajib, dia tidak belajar. Dia tahu ini, dia tahu itu, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Tidak mau mengamalkan perkara wajib, tidak mau meninggalkan perkara-perkara haram. Itu maksudnya mengamalkan ilmu. Adapun sunnah, ikhwani fillah, tidak masuk ancaman ini. Malah sunnah ini adalah perkara yang barakallahu fikum, dengannya seorang bisa menjadi mulia. Kalau kita udah sampai tahap yang namanya meninggalkan keharaman, takhliyah namanya, kita taat kepada Allah, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita na'am barakallahu fikum, isi lagi diri kita dengan ketaatan kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan sunnah. Kita tambahkan perbuatan amalia sunnah. Dengan kita menyibukkan ilmu agama juga, kita menghafal Al-Quran, menghafal mutun dan semisalnya. Ini hadza huwa al-matlub, dan ini adalah jalan mulia. Jalan apa? Mulia, dan jalan menuju kemuliaan. Wa man yad'u wa la ya'mal, ancaman bagi orang yang berdakwah, orang yang menyeru tapi tidak diamalkan. Jadi dia pandai sekali lisannya untuk apa? Menasihati manusia. Lisannya pandai sekali untuk ceramah sana dan sini. Akan tetapi hakikatnya dan billah masih terus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih terus lalai, masih terus tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang baik. Terus lalai, tidak mau belajar. Cuma di depan orang saja dia menjadi orang yang baik. Cuma di depan ustaz saja dia apa? Menjadi orang yang baik. Allahul musta'an. Wa kana haddun nas min ilmi aktsara min haddihi huwa min ilmi. Maka bagian manusia dari ilmunya itu lebih banyak daripada bagiannya daripada apa? Ya, ilmunya dia. Mungkin ini salah cetak ya. Haddun wa yakunu haddun nas min amalihi. Mungkin gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita ulang.
Al-Quran Sunnah di dalam terdapat ancaman yang sangat pedih bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya dan tidak menyerukan, dan dia menyeru akan tetapi dia tidak mengamalkan yang dia telah seru kepada orang. Wa yakunu haddun nas min ilmihi aktsar. Maka sebab itu apa? Haddun nas. Manusia mendapatkan bagian yang lebih banyak dari ilmu yang dia miliki daripada apa? Dia diri sendiri dari ilmu yang dia miliki. Paham ya, kawan? Dia berdakwah dengan ilmu yang dia miliki. Dia menasihati manusia dengan ilmu yang dia miliki. Dia pandai berucap, pandai menasihati. Dan banyak manusia mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki, tapi dia tidak mengambil manfaat dari ilmu yang dia dakwahkan. Jadi manusia lebih banyak mengambil manfaatnya, lebih banyak bagiannya dari ilmu yang dia miliki dibanding dia sendiri. Kenapa? Karena sibuk nasihati manusia. Tapi diri sendiri tidak diurus. Diri sendiri tidak mengamalkan yang namanya kewajiban. Tidak meninggalkan keharaman. Kewajiban ini banyak, bukan cuma amal lahiriah. Ya. Amal batiniyah kita harus pikirkan, masalah hati kita harus pikirkan. Dan inilah yang sebenarnya adalah perkara yang sangat berat, ini masalah hati. Masalah yang sulit untuk diperbaiki ini dari hati sebenarnya. Masalah hati ini. Di antara istiqomah atau tidak istiqomahnya orang tergantung hatinya ini. Sebagaimana kita kaji dalam kitab Asyraf Qawaid fil Istiqamah. Nah, dan harus betul-betul ketika dia beribadah dan semisalnya dia hadirkan, dia ibadah kepada Allah dan semisalnya. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab Al-Ubudiyah beliau. Masaluhu kamathali fatilah allati fi siraj tudhi'u lin-nas at-tariq wa tahruqu nafsaha. Orang yang seperti ini itu kurang lebih gambarannya seperti sumbu yang ada di lampu petromak. Untuk lampu petromak tahu nggak? Lampu petromak yang di bawah ini dalamnya ada sumbu. Orang yang punya ilmu dia tidak mengamalkan ilmunya. Orang lain justru lebih banyak mendapatkan bagian ilmunya daripada dirinya sendiri. Kata para ulama di sini dikatakan apa? Dia seperti layaknya sumbu yang berada di sebuah lampu yang dia sumbu tersebut kemudian menerangi manusia, menerangi jalan manusia, memberikan penerangan kepada jalan bagi manusia. Akan tetapi sumbu tersebut membakar dirinya. Manfaatnya untuk orang lain, untuk diri sendiri tidak ada manfaat. Malah mudarat. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah, ya, laka, penolong bagimu di akhirat nanti, dan juga bisa menjadi malapetaka bagimu di akhirat nanti. Hati-hati. Kita jangan tertipu dengan pencapaian kita. Kalau kita masih mengerjakan kemaksiatan dan tidak mengerjakan kewajiban. Ya, kalau kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan al-kaba'ir dan kita meninggalkan kewajiban, jangan tertipu dengan ilmu yang kita miliki. Karena itu bukan ilmu. Ya. Itu bukan ni'mah, tapi itu nikmah. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Na'udzubillah. Nah. Olehada kana Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhin ahadu kibar tabi'in as-siqat al-ubbad. Oleh karenanya kebiasaan Mutarrif Ibn Abdullah, salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in yang thiqah, ya, dan juga dia adalah ahli ibadah, yasta'inu billah min dzalik. Dia minta pertolongan kepada Allah dari hal yang demikian. Dari hal yang di atas yang kita sebutkan tadi.
Jangan sampai ilmu yang saya miliki itu lebih manfaatnya orang lain daripada diri saya. Jangan sampai orang lain memanfaatkan banyak ilmu yang saya dakwahkan, tapi saya sendiri malah membakar dirinya dengan tidak mengamalkannya. Na'udzubillah. Allahumma ja'alna minal amilin bil ilmi wa ja'alna minal mukhlisin. Fayaqulu fi du'ai, beliau sering berkata di dalam doa ini, doa wajib untuk kita paham, untuk kita renungi, dan sepatutnya seyogianya kita hafalkan, ya, kita amalkan juga. Allahumma inni a'udzubika an yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni wa a'udzubika min an akuna ibratan li ghairi. Allahu akbar. Ini merupakan orang yang dia imannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa aman terhadap apa yang ada pada dirinya di sekarang. Imam, ikhwan, Imamul Kabir, As-Siqah, Al-Abid, Siqatun Abid. Gelar yang sangat besar, yang sangat mulia, ditinjau dari ilmu hadis. Fulan Siqatun Abid. Tapi bersama itu beliau tidak tertipu dengan ilmu yang beliau miliki. Tidak tertipu dengan pencapaian yang beliau miliki. Beliau masih takut bahwasanya hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu. Beliau masih takut bahwasanya, ya, mati dalam keadaan yang tidak diinginkan. Su'ul khatimah. Apa kata beliau di sini di dalam doanya? Ya Allah, inni a'udzubik, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni, berlindung daripadamu, ya. Apa berlindung dari apa? Dari ada seorang yang lebih bahagia dengan apa yang kamu telah ajarkan untukku daripada. Jadi apa? Ilmu yang kamu ajarkan kepadaku, ya Allah, jangan sampai ada orang yang lebih bahagia daripada aku sendiri yang memilikinya. Artinya apa? Jangan sampai ada orang yang lebih memanfaatkan ilmu yang aku miliki, aku sendiri tidak bisa manfaatkan. Aku sendiri lalai, jangan sampai. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Rabb, jangan sampai aku menjadi pelajaran untuk orang lain ketika, ya, aku telah meninggal nanti, atau apa? Ketika masih hidup. Ya. Jangan sampai aku menjadi pelajaran, menjadi ibrah yang diambil pelajarannya bagi orang lain. Selama beliau takut. Ya. Dan kalau ulama besar ketika menyimpang setelah besarnya nama ulama tersebut, kira-kira itu akan menjadi cerita yang sangat dahsyat, ya Pak. Ya. Orang akan mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Jangan sampai menjadi kayak dia. Nah, beliau udah mau. Kita juga kayak gitu, Pak. Jangan sampai. Jangan sampai kita belajar, ya Allah, dikenal yang namanya talib. Nah, akan tetapi apa? Ternyata tiba-tiba hidayah Allah cabut. Yang dulunya dia seorang talibul ilmi dan tak kenal lagi ilmu, tapi menjadi talibul dunia. Itu jangan sampai apa? Ya, saya tuh bisa menjadi ibrah. Ya, kalau buat yang baik-baik tidak masalah, tapi kalau yang buruk jangan. Ini maksudnya konteksnya apa? Buruk. Sebagaimana saya ceritakan ke antum, ada beberapa orang yang kita temui, Allahul musta'an, ya, hafalannya 30 juz segala macam, tapi apa? Qadar Allah. Allah apa? Simpangkan hatinya setelah memiliki pemahaman yang kuat, memiliki ilmu yang banyak, memiliki hafalan yang mutqin 30 juz. Bayangin ya, ya, fatazalla qadamun ba'da thubuhiyah. Maka kaki itu menyimpang, kaki itu tergelincir setelah sebelumnya telah kokoh.
Afa aminu makrallah, apakah mereka aman dengan makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dengan makarnya Allah Subhanahu wa taala kecuali dia adalah orang-orang yang merugi. Lihat, perhatikan. Ini hidayah bicara tentang apa? Minatun rabbaniyah. Ya, pemberian dari Rabb kita. Jadi jangan sampai kita mendatangkan sebab-sebab ya yang membuat Allah mencabut hidayah tersebut. Dengan apa? Mengamalkan maksiat terus menerus. Naudzubillah. Wa huwa du'aun 'azim. Dan ini adalah doa yang sangat besar, yang sangat agung. Qala Syekhul Islam Taimiyah, berkata Syekhul Islam Taimiyah, wa huwa min ahsani du'a. Dan ini termasuk di antara doa yang paling baik. Jadi kita hafalkan ya. Allahumma inni a'udzubika an yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni. Terusnya wa a'udzu bika an yakuna ibratan li ghairi, an akuna ibratan li ghairi. Allahul musta'an. Selesai al-amru al-thalith. Kita langsung al-amru rabi', perkara yang keempat. Al-amal sababun lidukhulil jannah. Amal itu adalah suatu sebab seorang bisa masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum mau masuk surga, berarti antum iya. Dan amal itu bukan apa namanya? Bukan gimana ya Alhamdulillah. Bukan karena amal kita masuk apa? Surga. Bukan karena amal nafsuhu kita masuk surga. Tapi amal itu hanya sekedar sebab untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian Allah ketika telah ridha kepada kita, Allah masukkan ke dalam surga. Anna dalalat syara' anna dalail syara' ja'a fiha anna al-a'mal al-muqarribata ila Allah Subhanahu wa ta'ala dakhiratun lil 'abdi yaumil qiyamah. Ya. Sesungguhnya dalil-dalil dalam syariat datang di dalamnya menjelaskan bahwasanya amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dia adalah zakhirah, bekal untuk para hamba di akhirat nanti. Jadi antum ikhwan, kalau antum besok ada pengumuman mau safar ke Balikpapan dalam rangka rihala, apa pertama yang antum siapkan? Saya punya bekal nggak ya di sana? Saya di perjalanan punya bekal nggak ya? Persiapkan. Apa yang perlu disiapkan? Bekal. Kenapa disiapkan bekal? Kenapa yang paling pertama disiapkan bekal? Karena ini perkara yang paling kita butuhkan nanti. Urgen nih perkara. Kalau tidak ada bekal, tidak bayang antum. Antum safar dari sini ke Balikpapan, jalan kaki, tidak punya duit. Gimana? Sengsara nggak? Nggak punya bekal apa-apa. Akan sengsara, kesulitan, repot kemana-mana, repot di mana-mana. Repot di kapanpun itu ketika demikian. Demikian pula ikhwan fillah di hari kiamat nanti ini, yaumul qiyamah. Kenapa dikatakan yaumul qiyamah? Karena hari itu kita diri ikhwan lama. Hari itu kita diri. Dan di hari kita berdiri, kalau kita tidak punya bekal menunggu giliran kita, Allah musta'an, musibah besar. Jadi dirinya tuh bukan cuma setahun, 2 tahun, ribuan. Lama. Huru-hara akhirat. Huru-hara akhirat nanti kita akan apa? Rasakan di sana. Tapi kita tidak punya bekal. Ya Allah. Bicara sini Balikpapan aja tidak punya bekal, repotnya. Naudzubillah minha. Apalagi bicara nanti di yaumul qiyamah. Tidak bisa bayangin. Ada antum berani dari sini ke Balikpapan jalan? Sit. Nah memang
Berani nggak Hanif? Coba ke Banjar jalan. Jauh ya, merepotkan. Karena kita bukan jamaah tabligh juga ya kan. Jamaah tabligh aja bawa bekal, bawa kompor, ya, bawa koper yang ada banyak. Ketika kemarin jamaah tabligh dari India datang ke masjid dekat rumah, bawa koper gede-gede. Ada yang ngomong bahasa Arab nggak bisa, dia ngomongin bahasa Inggris gitu-gitu doang, anak juga nggak paham. Bahasa Urdu juga anak nggak tahu. Khalas. Ala kulli ikhwani fillah, mereka juga memikirkan bekal. Karena kalau nggak bekal apa ya? Dan sebaik-baik bekal di hari kiamat apa? Takwa, amal soleh. Fatazawwadu, berbekal kalian. Fa inna khairaz zad taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa, amal soleh kita. Ya, kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan, larangan-larangan Allah Azza wa Jalla yang kita tinggalkan. Kemudian dengan sunnah-sunnah yang kita tambahkan, yang kita pilih bagaimana yang lebih afdolnya, sebagaimana dijelaskan para ulama. Dan itu adalah perkara yang enggak kita rasakan. Pasti semua ngerasain. Antum disuruh berdiri aja di depan masjid, di depan musola ini dari pagi, ya, sampai anak suruh masuk, tapi anak nggak kasih tahu kapan masuknya. Capek nggak tuh? Capek. Sengsara nggak? Itu baru belum sehari udah sengsara. Mungkin kalau dari masih jam 7 sampai jam 8, 9 tuh oke-oke aja. Apalagi hujan gitu kan, 10, 11. Tapi udah jam 11, 12, 1, matahari lagi terik-teriknya. Yang hitam semakin hitam. Ya. Panas. Ini panasnya matahari di atas itu nanti di hari kiamat didekatkan sama Allah. 1 mil didekatkan sama Allah. Bayangin nggak tuh panasnya? Bisa kebayang nggak? Dan setiap orang nanti ketika didekatkan matahari di hari kiamat itu, mereka akan keringetan. Kadar keringat ini sesuai bagaimana amal solehnya mereka. Sebagian mereka ada yang sampai cuma mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai dengkul, ada yang sampai di perut, ada yang tenggelam disebabkan dia punya amal soleh yang melindungi nanti amal soleh. Apalagi ada hadis juga, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillah. Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungannya di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya apa? Syab nasya'a bi ibadatillah. Anak muda tapi dia sibuknya ibadah kepada Allah, bukan main game. Sibuknya ibadah, bukan lalai, bukan joget-joget, ibadah, bukan khomeran, bukan apa, ibadah kepada Allah. Ya, itu diantaranya. Ajib itu. Dan itu perkara nanti kita akan rasakan. Wa yafuzu bisababiha biridallah wa jannati, mereka akan menang dengan sebab amal soleh tersebut, dengan ridhonya Allah, sebab ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu. Oleh hadza, oleh karenanya fil Quran ma yakhru min al-50 ayat yujma'u fiha fi maqam dzikr thawab wal ajr bainal iman wal amal. Oleh karenanya yang mungkin ini nanti kita akan sebutkannya pada pertemuan yang akan datang. Ala kulli ikhwani fillah, sebab daripada kemenangan nanti kita di hari kiamat adalah amal soleh kita, kewajiban yang kita kerjakan,
larangan yang kita tinggalkan. Ya. Dan kalau bisa tambah sunnah, ahlan tambah sunnah. Ya. Kemudian tambah amalan-amalan jariah-jariah yang lainnya itu, masya Allah, akan menentukan amal-amal baik kita nanti. Dakwah, haji, itu kita dari sekarang nih memupuk. Ya, kita harus cari bibit unggul yang mana lagi yang harus kita beli, yang mana lagi yang harus kita miliki ini bibit unggul. Supaya ketika nanti ya kita berusaha menanamnya, ketika panen kita itu tidak rugi. Ketika panen, kita itu ada hasilnya insya Allah. Tapi kalau cuma sedikit bibitnya, itu pun tidak tahu bagaimana, apakah terjamin nanti ikhwan billah ya, dari kiamat nanti. Apakah terjamin? Ya. Bibit unggul aja bisa gagal, ya kan? Bibit unggul bisa gagal. Di antara bibit unggul ini kan permisalan. Antum dakwah kepada Allah, ini paling unggul nih. Ini adalah amalan yang paling unggul, dakwah di jalan Allah. Kalau antum tidak ikhlas, akan panen pahalanya enggak nanti? Enggak. Nah, itu al-amru rabi' yang kita baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah ya. Pertemuan akan datang, kita akan lanjutkan lagi membaca kitab ini. Ya. Semoga ya kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang telah kita kaji, ya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah waj'alna minal mukhlisin fil qawli wal amal. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.